Apakah engkau datang hanya untuk menonton anak muda? Karebet, seharusnya engkau sudah di Demak Bintoro. Kenapa engkau masih di sini? Kutunggu kamu di Padepokan, di sebelah timur desa ini. Pada cerita sebelumnya, Joko Tingkir bertemu dengan seorang pengemis di tepi jalan yang sebenarnya adalah Sunan Kalijaga yang memuji Joko Tingkir dengan meminta-minta. Sebaiknya aku cepat pulang. Barangkali ibunda menungguku. Berikan sedekahmu, Den. Hanya itu yang saya punya. Tapi jika Tuan bersedia singgahlah di tempat kediaman Nyai Tingkir. Mulia sekali hatimu, Karebet. Aku punya tantangan untuk mempersiapkanmu untuk jadi penguasa masa depan. Sepertinya ada perkelahian. Apakah itu kita serang orang tua ini? Minta itu. Apakah benar? Cepat itu. Dia sampai di depanku. Dia sampai di depanku. Apakah engkau datang hanya untuk menonton anak muda? Karebet, seharusnya engkau sudah di Demak Bintoro. Kenapa engkau masih di sini? Kutunggu kamu di Padepokan, di sebelah timur desa ini. Sampai jumpa di Padepokan, Karebet. Hadapi begundal-begundal itu. Siapakah Tuan? Aku tidak mengenalmu. Kenapa kau mengetahui namaku? Nanti aku jelaskan kepadamu, Karebet. Aku pergi dulu. Ayo, kalian semua, hadapi aku. Jaga mulutmu, anak muda. Jika kami menghancurkanmu, jangan salahkan kami. Jika kami dapat membunuhmu. Masuklah, Karebet. Aku sudah menunggumu. Tidak usah ragu. Assalamualaikum, Jeng Sunan. Waalaikumsalam. Masuklah, Karebet.
Salam hormat dari hamba Jeng Sunan. Duduklah Karebet. Maafkan hamba Jeng Sunan yang tidak mengetahui identitas Jeng Sunan. Dengarkanlah Karebet, aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Ilmu kanuraganmu yang kamu dapatkan dari bertapa dan menyepi itu sudah cukup Karebet. Jangan sampai semua yang kamu lakukan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuannya adalah menauhidkan Allah yang lebih mulia, yang paling utama dalam kehidupan ini. Semua kesaktianmu adalah karomah dari Allah. Tanpa adanya Allah, tidak berarti semua kemampuanmu. Maka hendaknya kamu memurnikan hati dan bergantung hanya kepada Allah untuk tujuan yang lebih besar. Sesungguhnya aku memurnikan agamaku hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, serta berpaling dari ajaran yang syirik, yaitu menuju ajaran yang tauhid yang murni. Dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik, yang menyembah Tuhan lain bersama menyembah Allah. Karebet, anakku, masa depanmu sangat cemerlang. Maka dari itu, aku angkat engkau jadi muridku. Yang patut engkau pegang adalah tetap dalam ketauhidan. Hidup ini tidak lebih dari adegan yang maya. Maka hidup ini sudah ada yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpikirlah di waktu pagi hari untuk belajar. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Gunakan masa hidupmu sebelum kematian menjemputmu. Karebet, anakku, pergilah kamu ke Demak seperti apa yang kau cita-citakan. Hilangkan semua dendam dalam hatimu, karena dendam akan menghancurkan hidupmu, karena amarah akan menghancurkan hidupmu. Jadilah manusia yang selalu berlindung kepada Allah dan selalu menjaga akan ketauhidan dirimu. Ini pesanku muridku, Karebet. Setelah Joko Tingkir diberi wejangan oleh Sunan Kalijaga, Joko Tingkir pamit dan kemudian menuju ke Demak, menuju ke rumah Ki Ganjur sesuai dengan perintah ibundanya. Assalamualaikum. Agen siapa ya? Ada keperluan apa? Saya Karebet. Saya datang dari Tingkir untuk mencari Ki Ganjur. Apakah benar ini rumah Ki Ganjur? Wah, benar. Apakah ini Karebet? Loh, Karebet, kamu udah sebesar ini anakku. Walah, Karebet. Karebet, masuklah Karebet anakku. Sini dekat paman. Masuklah Karebet. Tidak usah segan, anggap aja rumah sendiri. Masuklah nak. Sudah lama paman tidak melihatmu. Karebet anakku, kamu gak usah segan tinggal di sini. Karebet, Nyai Tingkir itu adalah adik kandungku. Jadi kamu adalah anakku juga.
kamu bisa panggil aku Paman. Paman, kedatangan saya ke sini adalah ingin minta tolong Paman. Saya ingin menjadi prajurit Demak. Kamu tidak usah khawatir, Karebet. Paman akan berusaha untuk membantumu. Tapi untuk saat ini belum ada penerimaan untuk menjadi prajurit. Jadi gimana, Paman? Tapi Jumat lusa, Sultan Trenggono akan datang kemari. Marilah kita sambut beliau. Nanti ada waktunya saya ingin menyampaikan kepada beliau. Jadi nanti bantuin Paman membersihkan Masjid Demak untuk kedatangan Sultan Trenggono. Ya udah Karebet, anakku, kamu bersabarlah dulu di sini bersama Bibi dan Paman. Biar sekarang Bibi buatkan makanan kesukaanmu. Atas saran Ki Ganjur, akhirnya Joko Tingkir menetap di tempat Ki Ganjur untuk menunggu kedatangan Sultan Trenggono dari Demak. Hari Jumat yang ditunggu itu akhirnya datang juga. Rombongan Sultan Trenggono datang untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah. Pada waktu itu, Joko Tingkir sedang membersihkan halaman masjid, tidak sadar kalau Sultan Trenggono datang. Sehingga tanpa sengaja dia berkelebat memutar balik dengan bersalto melompati kolam yang ada di depan masjid. Sultan Trenggono sangat terkesima dengan kehebatan Joko Tingkir, sehingga dia ada keinginan untuk mengangkat Joko Tingkir menjadi seorang prajurit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu, Kiara Ganjur? Dan bapak-bapak semua, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami semua baik-baik saja, Sultan. Terima kasih, Sultan. Pada kesempatan hari Jumat ini, Sultan bisa berjamaah bersama kami. Iya, Ki Ganjur. Marilah kita sama-sama berjamaah untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah. Mari bapak-bapak, mari kita masuk. Hei kamu, pergi dari situ. Ampun, Ibu, ampun, Tuanku. Siapa anak muda itu, Ki Ganjur? Ampun, Ibu, ampun, Paduka. Dia adalah kemenakan saya. Karebet, maafkan anak kepanaan saya. Memang dia anak kampung, tidak bisa bersopan santun. Maafkan anak hamba, Sultan. Tidak apa-apa, saya tertarik kepadanya. Bisakah dia menjadi prajurit Demak? Maafkan hamba, Sultan. Tapi Karebet memang bercita-cita ingin menjadi prajurit Demak. Baiklah, Ki Lurah.
pertemukan saya nanti setelah sholat Jumat. Saya akan membawa dia ke kerajaan untuk menjadi prajurit kerajaan. Terima kasih Sultan atas kebaikan Sultan. Saya akan menyampaikannya kepada Karebet. Terima kasih banyak Sultan. Baiklah Demang, mari kita sama-sama menjalankan sholat Jumat dahulu. Biarkan nanti Temenggung yang akan mengurusnya semua. Allah